Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Mari kita jawab bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Ya, kita bersama Tuhan Yesus, kita dahsyat, kita luar biasa. Baik, pagi hari ini kita puji Tuhan dapat bersama dan kita dapat mendengar firman Tuhan bersama. Mari kita melihat firman Tuhan daripada kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Mari buka Alkitab Anda dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Mari dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Saya akan membaca di sini, Anda boleh mengiringi dalam pembacaan saya di Alkitab atau di smartphone Anda masing-masing. Ayat pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah, berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penutua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang telah mati bagi kami, supaya kami yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, supaya menjadi guru agung setiap pribadi kami, supaya kami dapat dibawa dan dimengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba dipakai untuk menyampaikan firman-Mu
dengan sederhana dan cukup dimengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah saudara, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang kita lihat bersama tadi daripada kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16, di mana bahagian pasal 4 ini Paulus memberitahu kepada Timotius supaya dia memelihara hidupnya, supaya dia memperhatikan hidupnya, supaya dia dapat mengajar, membimbing, menolong jemaat yang dia layani, supaya mereka tetap kuat di dalam iman. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita tema yang kita pelajari melalui firman Tuhan ini bersama-sama. Jagalah dirimu benar di hadapan Tuhan. Jagalah dirimu benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya bawa begini? Karena dalam firman Tuhan ini Paulus ingin menyampaikan kepada Timotius supaya menjaga dirinya benar di hadapan Tuhan, supaya dia dapat menjadi berkat, supaya dia dapat menjadi teladan contoh bagi jemaat yang dia layani. Dalam masa yang sama, dia dapat mengajar mereka di dalam pengurapan kebenaran Allah dalam hidupnya. Nah, oleh itu mari kita pelajari bersama tentang firman Tuhan ini. Bagaimana kita menjaga diri supaya benar di hadapan Allah. Bagaimana kita menjaga diri supaya benar di hadapan Tuhan kita. Saya mengambil 3 poin utama untuk kita pelajari bagaimana kita menjaga diri supaya benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga diri supaya benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak membangun iman. Menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak membangun iman. Nah, mari kita lihat bersama. Ayat 1 hingga ayat ke-4 berbicara tentang hal-hal yang mengganggu iman. Hal-hal yang boleh membuat iman kita terpesong keluar daripada kebenaran. Maka Paulus menasihatkan Timotius supaya berhati-hati, berjaga-jaga dengan hal-hal ini. Apakah hal-hal ini? Yaitu pengajaran-pengajaran sesat yang datang, yang ada di mana-mana. Pada waktu ini saudara, pengajaran sesat ada di mana-mana. Orang mengajar itu, orang mengajar ini, hati-hati. Karena kebenaran itu, kalau kebenaran ajaran itu tidak membawa kita bertumbuh dalam Tuhan, itu bahaya. Inilah masalah. Inilah yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada Timotius, supaya Timotius dapat melihat, menjaga dirinya, supaya imannya tidak jatuh karena terlalu memfokuskan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Saya akan baca di sini. Ayat 1 hingga ayat 5. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, yaitu pada waktu sekarang ini, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada orang, maksudnya di sini orang yang percaya, orang yang telah mengenal Tuhan, tapi mereka telah mengikuti ajaran yang lain. Mereka telah mengikuti pengajaran-pengajaran yang sesat, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Di waktu-waktu ini ada banyak pengajaran sesat, saudara. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, yaitu si iblis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, di sini ada pengajaran datang di jemaat yang diajar oleh Timotius di Efesus. Ada yang mengajar jangan kawin, melarang kawin dan sebagainya. Makanan ini itu tadi tidak boleh. Dan ini menjadi masalah, saudara. Mengganggu pikiran, mengganggu iman percaya yang ada pada waktu itu. Dan kita lihat seterusnya ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, ayat ini menjawab ayat yang ketiga dan keempat.
Dan sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, sebenarnya hal makanan, hal-hal tentang kawin dan tidak kawin itu tidak ada masalah, saudara. Kalau kita mau kawin dengan cara yang betul, kita boleh kawin. Makanan, kalau kita mau makan itu, mau makan ini, tidak masalah. Nah, saya ingin membawa kita, saudara, pada pagi hari ini, poin yang pertama, kita bagian di sini adalah yang kita lihat tadi, poin yang pertama, menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak membangun iman. Nah, hal-hal yang tidak membangun iman pada konteks di mana yang Paulus sampaikan kepada Timotius, konteksnya adalah hal-hal ajaran-ajaran sesat yang mengganggu kehidupan iman percaya kita. Nah, saudara, apakah yang menjadi masalah sekarang dalam kehidupan kita yang boleh mengganggu kita daripada iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan? Ada banyak, saudara, yang mengganggu iman kita. Karena kalau kita lihat di sana, orang fokus, dia kata fokus kepada dongeng-dongeng, fokus kepada hal-hal yang tidak betul. Saudara, iman kita boleh tersasar, boleh sesat apabila kita memfokuskan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak betul, hal-hal yang merosakkan, hal-hal yang tidak berguna. Akhirnya iman kita terpisong apabila kita fokus kepada pengajaran-pengajaran yang tidak baik, saudara. Ada banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Kalau kita tengok TV, ada TV yang ajaran-ajaran yang sesat, ini sangat bahaya. Kita boleh terpengaruh dengan hal-hal itu. Dan akhirnya kita percaya hal-hal yang seperti ini. Dan ada banyak lagi ajaran-ajaran lain yang boleh memesongkan kebenaran atau iman kita. Nah, ini sangat bahaya, saudara. Ini yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, supaya Timotius mengajar mereka, mengajar jemaat yang ada, supaya memperhatikan hidup mereka, dengan menjauhkan diri mereka daripada ajaran-ajaran yang tidak sehat ini. Jemaat Tuhan, mari kita menjauhkan diri kita daripada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran-ajaran sepertinya yang mendatangkan pecah belah gereja, yang mendatangkan ketidaksatuan, yang mendatangkan perpecahan. Ini semua bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajar umatnya yang percaya kepada Dia supaya belajar berpecah, belajar menghancurkan satu dengan lain. Kalau ada seperti ini, hati-hati, saudara. Berarti ada ketidaktulusan dalam iman percaya kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan ini disampaikan, supaya kita menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang tidak membangun iman kita. Menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang tidak boleh membawa iman kita bertumbuh. Saudara, ada banyak yang tidak membuat iman kita bertumbuh. Pikiran yang datang, mungkin orang cakap kepada kita. Kalau hal-hal yang orang cakap itu tidak membangun kita, mendatangkan kebencian, mendatangkan permusuhan, mendatangkan ketidakselesaian di antara kita sesama percaya, kita harus buang. Karena yang diganggu, yang Tuhan ingin sampaikan kepada Timotius adalah supaya dia belajar menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran yang tidak sehat itu. Mari, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita menjauhkan diri kita. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, kita harus belajar menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang menjatuhkan iman kita. Nah, saya rindu, saudara, supaya kita yang ada pada pagi hari ini, kita melihat firman Tuhan ini, mari kita belajar, saudara, untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang tidak membangun iman kita. Kalau kita mau cakap, saudara, ada banyak yang perkara yang boleh menjauhkan diri kita, yang boleh tidak membangun iman kita. Hidup kita, saudara, bagaimana kehidupan saudara? Kalau kehidupan saudara sehari-hari, apa yang Anda buat, apa yang Anda percakap, apa yang Anda tindak, sebenarnya kalau Anda tidak hati-hati, iman Anda akan jatuh. Karena hidup Anda tidak dibangun, tidak dilatih untuk menjauhkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi Paulus menegaskan kepada Timotius supaya kita
menjauhkan diri kita daripada kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun iman kita. Saya harap Anda boleh memahami kalau saudara pada waktu ini, kebiasaan saudara, hobi saudara, atau kehidupan harian saudara tidak membangun iman saudara, tidak membangun iman pertumbuhan rohani saudara dalam Tuhan, sehingga pikiran saudara, hati saudara tidak baik, mari saya ajak saudara, buanglah sifat ini, buanglah hal-hal yang tidak membangun ini dalam hidup saudara, supaya saudara kembali dipulihkan di hadapan Tuhan, memulihkan kehidupan rohani saudara di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua yang kita mau pelajari adalah memelihara persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh menjaga diri kita supaya benar di hadapan Allah. Allah dengan menjaga, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Di sini ada hal yang penting, saudara. Bagaimana kita memelihara diri kita supaya benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan adalah kita memelihara hidup kita, memelihara diri kita supaya kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pelihara, jadi macam mana lagi hidup kita boleh benar? Hanya dengan memelihara diri kita, kita tahu kita hidup benar atau tidak. Karena dengan cara kita memelihara itu, kita dapat melihat diri kita di hadapan Tuhan. Adakah kita benar atau tidak? Nah, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 berbicara demikian. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Nah, dalam bahagian ini Paulus menasihati Timotius supaya dia memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Paulus mau supaya Timotius menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Timotius boleh hidup benar di hadapan Tuhan? Paulus katakan ia harus memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Karena hanya dengan memelihara persekutuannya dengan Tuhan, Timotius dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Hanya dengan memelihara hidup kita di hadapan Tuhan yang benar, maka kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, saudara, istri saya sudah pernah khotbahkan, latihlah dirimu beribadah. Dalam bahagian ini, memelihara persekutuan dengan Tuhan adalah lebih kepada hal-hal rohani pribadi kita. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus memelihara kehidupan rohani pribadi kita. Bagaimana kita memelihara kehidupan rohani pribadi kita? Kalau kita lihat di sini, dengan melatih hidup kita, pribadi kita. Melatih bagaimana, Pastor? Oke, melatih. Kalau kita lihat konteks ayat ini, melatih dalam tekun membaca firman Tuhan. Kata Paulus kepada Timotius, melatih diri kita, pribadi kita dalam membaca firman Tuhan. Baca, latih diri kita untuk membaca firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu bagaimana hidup kita. Adakah hidup kita benar atau tidak? Tapi dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa firman Tuhan berbicara kepada kita. Nah, saudara, Paulus mengatakan untuk menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, Timotius harus membaca firman Tuhan selalu, supaya hidupnya
dapat sejalan, segambar dengan firman Tuhan. Karena Paulus mengatakan Timotius itu adalah hamba Tuhan. Timotius adalah hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada jemaat di Efesus. Maka Paulus mengatakan hanya dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, kamu dapat hidup benar dan kamu dapat mengajarkan firman Tuhan ini kepada orang lain. Nah saudara, saya rindu supaya jemaat Tuhan yang ada selalu kita cakap, Tuhan, pastor, saya tidak boleh, susah saya ini hidup benar, susah saya ini bercakap yang benar, susah saya mungkin hidup kudus dan suci. Memang itu menjadi banyak persoalan kita. Kenapa? Sebab salah satu hal yang saya rasa menjadi masalah adalah kita tidak serius dalam menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Terutama sekali, bagaimana kita boleh hidup benar? Bagaimana kita boleh membuang hal-hal ini dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak membaca firman Tuhan? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan hal-hal dunia. Sehingga apa yang kita buat sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan kepada Timotius, membaca firman Tuhan adalah satu hal, melatih untuk membaca firman Tuhan adalah satu hal untuk kita dapat mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah pribadi kita. Karena firman Tuhan pasti mengubah hidup kita. Amin saudara. Pasti mengubah hidup saudara. Karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang hidup. Apabila kita selalu memakan firman Tuhan, melatih makan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, sehingga ia akan mengambil tempat, menguasai pikiran dan hidup kita, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi karakter dan hidup kita sehari-hari. Sehingga kita pada waktu itu kita dapat membedakan yang jahat dan yang buruk, sehingga kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Melatih diri kita. Latih. Bagian ini adalah melatih diri kita persekutuan dengan Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius, untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus melatih. Tidak ada cara lain untuk kita dapat kuat, bertumbuh kuat benar di hadapan Tuhan, hanya dengan cara melatih diri kita beribadah, melatih diri kita bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, sebenarnya saudara, kita tidak ada apa-apa. Walaupun kita seorang Kristen, walaupun kita seorang pastor, kita seorang pemimpin, kita seorang pemimpin pujian, kita seorang pemain musik, saya nak bagi tahu saudara, kalau saudara tidak melatih diri saudara beribadah kepada Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan yang lain lagi memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebenarnya saudara, kekristenan kita kering. Kekristenan kita itu adalah bohong dan tipu sebenarnya. Karena sebenarnya kekristenan adalah mengenai hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami persekutuan dengan Dia. Paulus ingin memberitahu kita, seperti dia memberitahu kepada Timotius, bagaimana kamu boleh hidup benar di hadapan Tuhan dengan menjaga, dengan memelihara persekutuanmu dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah Anda memelihara persekutuanmu dengan Tuhan? Melatih dirimu bersekutu dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Melalui membaca firman Tuhan, latih diri kita membaca. Pertama kita mengantuk, tidak tahan 3-4 ayat, tapi besok kita latih lagi berdoa, Tuhan beri sekerinduan, beri kekuatan untuk membaca firman-Mu. Berdoa, Tuhan akan menolong kita. Kita belajar memuji Tuhan, kita belajar menyembah Tuhan kita. Ambil masa menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya pada waktu susah kita berseru, tapi Tuhan kita pada waktu bila-bila kita datang kepada Dia. Karena kita mau bersekutu, karena Tuhan kita adalah persekutuan dengan Dia. Ambil masa bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Saudara, apabila kita ambil masa memuji dan menyembah Tuhan, hidup kita, iman kita dikuatkan. Karena kita dapat merasakan persekutuan dengan Tuhan kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Amin saudara. Amin saudara.
Saya rindu saudara, bagaimana kita menjaga supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan dengan melatih. Apa dia? Melatih diri kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Jangan lalai, jangan lupa. Jangan karena kesibukan seperti istri saya baru khotbah pada hari ibu, karena sibuk dengan hal-hal yang kita mau cari duit, sibuk dengan hal-hal tugas dan sebagainya, kita lupa bersekutu dengan Tuhan, kita lupa mencari Tuhan. Akhirnya kita kering, kita tidak kuat, kita mudah jatuh dalam dosa, kita mudah marah, kita mudah dikawal oleh emosi dan sebagainya, kita mudah buat hal-hal yang tidak baik karena hidup kita tidak dilatih untuk bersekutu, beribadah dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan, Daud dalam pasal 62, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku, gunung batuku. Saudara, Raja Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja dia tenang, dia merasakan kekuatan perlindungan karena dia mendekatkan diri, dia mengajar, melatih, memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Saudara, jangan anggap mudah hal ini. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus menjaga, kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Jika kita tidak memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak mampu berhadapan dengan musuh-musuh yang senantiasa mengaum-ngaum seperti singa untuk menerkam kita. Saudara, saya rindu supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Anda dan saya memberi hidup saudara dijamah, supaya mengubah, supaya mulai hari ini kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan? Yang ketiga, kita harus menjaga kesaksian hidup kita. Apa dia? Menjaga kesaksian hidup kita. Kita harus menjaga. Paulus menasihatkan Timotius supaya menjaga kesaksian hidupnya. Karena kalau Timotius tidak menjaga kesaksian hidupnya, maka tidak ada artinya Timotius menjadi hamba Tuhan di Efesus. Tidak ada artinya khotbah Timotius yang selama ini kepada jemaat di Efesus. Tidak ada gunanya nasihat, tidak ada gunanya semua apa yang dikongsikan selama ini kalau Timotius tidak menjaga kesaksian hidupnya. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus menjaga kesaksian hidup kita. Inilah yang menjadi masalah. Banyak orang percaya tidak menghiraukan tentang kehidupan dia. Dia tidak kisah tentang bagaimana kehidupan dia. Saudara, tidak boleh. Kita tidak boleh. Kalau kita sudah jadi percaya, kita tidak boleh sembarang hidup. Kita tidak boleh sembarang cakap. Kita tidak boleh sembarang buat apapun ikut suka hati kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan hidup kita memiliki kesaksian. Di saat kita menjadi orang percaya, kita tidak memiliki kesaksian, hidup kita tidak berarti. Hidup kita tidak menjadi pengaruh, tidak menjadi kesan bagi orang lain, tidak memberi impact pada orang lain. Paulus menasihati Timotius supaya menjaga kesaksian hidupnya. Karena dengan menjaga kesaksian hidupnya, dia dapat berdiri, menjaga dirinya benar di hadapan Allah, dan menjaga dirinya benar di hadapan orang lain, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan orang-orang yang mungkin boleh bercakap jahat dengan dia, tapi oleh karena dia hidup benar, menjaga kesaksiannya, dia boleh mempertahankan hidupnya kepada orang lain. Mari kita lihat firman Tuhan ini, ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Paulus memberitahu Timotius, dia tidak perlu rasa segan, tidak perlu rasa takut tentang usia dia. Karena Timotius memang masih muda. Dibandingkan jemaat yang dia gembalakan, mereka ada yang lebih tua daripada Timotius, lebih tua daripada mereka. Tapi Paulus mengatakan, Timotius, janganlah engkau menganggap dirimu rendah. Jangan anggap dirimu rendah karena engkau muda. Tapi Paulus katakan, jadilah teladan. Jadilah teladan di sini jadilah teladan dalam kata Ibrani di sana, dalam kata Yunani dia adalah tupos. Tupos maksudnya adalah menjadi model, menjadi gambar, menjadi ideal, menjadi contoh kepada orang lain. Paulus ingin supaya Timotius menjadi gambar, menjadi contoh, menjadi teladan kepada orang lain melalui melalui perkataannya, melalui tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dalam kesucian hidupnya. Ini sangat penting, saudara. Paulus ingin memberitahu Timotius supaya dia menjaga kesaksiannya. Karena kesaksian itu sangat mempengaruhi, memberi kesan, dampak kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini adalah yang Paulus ingin rindukan kepada Timotius supaya dia terus melakukan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan dalam mengajar, membangun melalui kebenaran firman Tuhan. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sedang pada tua. Di mana Timotius memiliki karunia-karunia untuk melayani. Sehingga melalui karunia ini orang dibangun, dikuatkan. Dan Paulus katakan, teruskanlah menggunakannya supaya lebih ramai orang dikuatkan, dibangun dalam kehidupan mereka. Dan ayat 15 dan 16 ini yang saya mau kita lihat bersama. Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikanlah semuanya itu. Apa semuanya itu? Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Perhatikanlah semua yang saya katakan tadi tentang hidup kita, kesaksian kita. Lihat ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Kenapa mau awas diri sendiri? Apa masalah dia? Karena Paulus ingin kita awasi diri, maksudnya kita harus mengawas diri kita, memperhatikan gaya hidup kita, perkataan kita, kesucian kita. Supaya apa? Kita lihat di sini. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya sangat suka bagian ini. Kenapa? Sebenarnya khotbah yang terindah adalah kesaksian hidup kita. Mungkin walaupun kita tidak pandai berkhotbah hebat, kita bukan mungkin pemimpin pujian, kita bukan mungkin pemain musik yang hebat, tapi saudara memiliki, menjaga, mengawasi hidup saudara. Hidup di dalam kebenaran, mengasihi Allah sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara tahukah bahwa dengan saudara menjaga, mengawasi hidup saudara, perbuatan saudara, perkataan saudara, tingkah laku saudara, saudara sedang memberikan impak, kesan kepada orang yang mendengar, yang melihat saudara, dan juga kepada Tuhan yang saudara kasihi. Inilah bahagian yang saya rindukan, yaitu marilah kita, jemaat Tuhan, marilah kita menjaga kesaksian hidup kita. Karena apabila kita kehilangan kesaksian hidup kita, berapa banyak pun kata-kata kita, berapa baik pun kata-kata kita, berapa bagus pun kita memimpin pujian, berapa bagus pun kita main musik, berapa bagus pun kita berkhotbah, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita cakap,
ia tidak memiliki apa-apa kesan bagi orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan melalui Paulus kepada Timotius, hanya orang yang hidup benar, yang menjaga kesaksiannya, yang akan memberi kesan dan impak kepada gereja, jemaat yang dia layani. Saya rindu saudara, pada hari ini untuk kita, saya ulangi sekali lagi, jagalah dirimu benar di hadapan Tuhan. Jagalah dirimu benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus menjauhi diri kita daripada hal-hal yang tidak membangun iman kita. Jagalah dirimu itu daripada hal-hal yang tidak membangun iman kita. Ada banyak perkara yang tidak membangun iman kita. Jagalah, jangan terpengaruh, jangan jatuh di sana. Yang kedua, marilah kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Karena sebagai orang percaya hanya persekutuan dengan Tuhanlah kita boleh kuat, kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berdiri, bagaimana kita menjaga diri kita supaya benar di depan Tuhan, kita ada persekutuan, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pastilah Tuhan menjaga kita. Yang ketiga, kita menjaga kesaksian kita. Apabila kita menjaga kesaksian kita, maka kita juga menjaga supaya diri kita benar di hadapan Tuhan. Penerapan pada pagi hari ini, marilah kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak membangun iman. Yang kedua, marilah kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, marilah kita menjaga kesaksian hidup kita. Saudara, mari kita berdoa, kita respon firman Tuhan. Peringatan atau nasihat firman Tuhan ini sangat indah saudara, supaya kita senantiasa menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah berbicara, yang telah Tuhan kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan bekerja, supaya Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami, supaya kami yang mendengar firman-Mu dapat memperhatikan hidup kami, supaya menjaga diri kami, supaya benar di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, tuntun kami, bimbing kami, supaya kami menjauhkan diri kami daripada hal-hal yang tidak membangun iman kami, tapi kami memelihara diri kami, menjaga persekutuan kami dengan Tuhan, melalui kami merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan, dan mendekatkan diri kami dengan Engkau dengan menyembah Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Dan Bapa, mari tolong kami supaya menjaga kesaksian hidup kami. Tolong kami supaya kami memperhatikan perkataan, perbuatan, dan kesucian hidup kami di hadapan-Mu, supaya kami dalam apapun keadaan kami senantiasa Tuhan berdiri benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu bekerja dan memberkati kami yang mendengarnya pada pagi hari ini. Saya berdoa agar Roh Tuhan bekerja dan memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin.